A'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bapak Ketua Masjid beserta pengurus yang saya hormati, Bapak RW, Bapak RT, alim ulama, tokoh masyarakat, cerdik pandai, Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang saya muliakan, serta anak-anak kami yang semoga kita semua senantiasa dirahmati oleh Allah. Tidak henti-hentinya setiap kita memulai acara kita bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Allah berikan Bapak Ibu kekuatan iman kendati hari hujan, mendung. Sebetulnya enak duduk di rumah macam ini Pak. Tapi Bapak Ibu longgarkan waktu untuk hadir di masjid ini. Semoga setiap langkah kaki Bapak Ibu dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Bersolawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallim. Semoga dengan banyak kita bersolawat, Allah nantinya akan memberikan izin kepada Rasulullah untuk memberikan kita syafaat di yaumil akhir kelak. Latar belakang kenapa Rasulullah diberangkatkan Isra. Jadi bulan Rajab ini juga disebut dengan tahun kesedihan Rasulullah, bulan kesedihan. Karena apa pertama kesedihan Rasulullah? Paman beliau Abu Thalib yang besar jasanya terhadap Islam. Dari kecil Nabi dipelihara di rumah Abu Thalib umur 8 tahun. Kemudian sampai Rasulullah menjadi Nabi, ketika orang Quraisy hendak memberhentikan dakwah Islam ini Pak, Abu Thalib pun ikut pasang badan. Akhirnya keluarga Rasulullah diboikot Bu. Tidak boleh ada hubungan jual beli, tidak ada boleh hubungan pernikahan, tidak boleh bergaul. Sehingga umat Islam selama 3 tahun terkungkung. Jadi banyak makan daun Rasulullah dan keluarganya. Duit Ummul Mukminin Khadijah yang sekaya itu. Jadi dalam riwayat disebutkan Bu, kekayaan Ummul Mukminin Khadijah itu dikumpulkan harta saudagar Arab baru satu Ummul Mukminin Khadijah Pak. Hartanya habis selama 3 tahun menanggung umat Islam makan. Karena jadi mahal, datangannya dari luar dan diselundupkan Bu. Jadi begitu lepas dari pemboikotan, Abu Thalib paman Rasulullah jatuh sakit. Nah pas jatuh sakit itu Pak, dibujuk dia oleh Rasulullah, Ayyu am kul la ilaha illallah. Paman, syahadatlah, ucapkan la ilaha illallah. Kalau kau ucapkan syahadat paman, aku bisa memohonkan ampun kepada Allah untukmu. Ibaratnya mau aja syahadat Pak, masuk surga Abu Thalib waktu itu. Datang Abu Jahal, tidak usahlah kau ucapkan kalimat itu lagi Abu Thalib. Malu kita, lebih tua lah agama kita daripada apa yang dibawa Muhammad ini. Gara-gara hasutan Abu Jahal nih Bu, digelengkan Abu Thalib kepalanya ke arah Rasulullah. Tidak mau dia mengucapkan syahadat. Itu pukulan besar bagi Rasulullah. Karena pamannya berjasa terhadap Islam tapi meninggal dalam keadaan musyrik. Rasulullah karena sebagai keponakan Bu, diangkatnya tangannya ke langit. Ya Allah, ampunilah pamanku ini. Besar jasanya terhadap Islam. Dia sayang kepada nabimu. Dia sudah wafat ya Allah, ampunilah dosa-dosa. Marah Allah kepada Rasulullah. Tidak pantas bagi seorang nabi dan orang-orang beriman memintakan ampun kepada Allah untuk orang-orang musyrik sekalipun itu keluarganya sendiri. Tidak ada cerita Pak. Jadi tidak bisa kita pakai perasaan Bu. Datang orang bilang masa paman Nabi masuk neraka, tidak setuju saya. Kata ibu sama dengan dunia, ada orang dalam, orang dalam. Mana ada Pak? Nabi Ibrahim aja Bu ya, Nabi, Bapak Azar tukang bikin patung. Di dalam hadis disebutkan besok di akhirat Pak, apa kata Nabi Ibrahim kepada Allah? Ya Allah, jangan kau jauhkan aku dari ayahku. Jangan kau permalukan aku di hadapan manusia.
Kata Allah, surganya hanya untuk orang beriman kepadaku. Tidak bisa, Pak. Jadi jangan kita, Bu ya, menganggap bahwa kalau misalnya keponakan Nabi itu paman bisa masuk surga. Tidak bisa, Pak. Kalau tidak mengucapkan syahadat, tidak bisa. Kemudian apa kata Rasulullah, Bu? Kalau bukan karena aku, pamanku ini diletakkan Allah di neraka yang paling bawah. Tapi karena aku, dia hanya diletakkan di neraka yang paling ringan. Ditanya oleh para sahabat, Pak, bagaimana neraka yang ringan itu ya Rasulullah? Dipasangkan sendal di kaki, mendidih otak di kepala. Itulah azab neraka yang paling ringan. Padahal besar jasanya terhadap Islam nih, Pak. Jadi kalau orang-orang non-muslim dalam kepercayaan kita, misal dia ikut menyumbang bangun masjid, dia dapat balasannya di dunia, Pak. Dikasih Allah, Pak. Siapapun yang berbuat adil di dunia ini, mau menyumbang, menolong orang, dibalas Allah di dunia dengan kekayaan, dengan keberkahan tetap, Pak. Cuman dia tidak mendapatkannya di akhirat. Memang seperti itu, Pak. Jangankan orang di luar Islam, orang Islam sendiri aja rajin dia nyumbang ke masjid, tapi dia tidak sholat, tetap dibalas Allah di dunia, Pak. Tapi di akhirat tidak dapat. Jadi panggilan kafir itu orang yang tertutup hatinya terhadap Allah. Jadi kalau misalnya, kan banyak orang Islam nih, Pak, yang tidak mau sholat. Kan ada hadisnya tuh, Ustaz, pokoknya kalau kita meninggal disolatkan lebih dari 40 orang, diampuni dosanya. Iya, kalau yang kita solatkan itu orang solat, Pak. Kalau enggak, enak betul dia, Bu. Misal bapak kaya nih, Pak, bapak kasih tahu ke anak bapak, besok kalau bapak meninggal, tolong carikan orang ke 40 orang, kasih 51 orang. Enak betul, Pak. Orang mati melahirkan, mati syahid, masuk surga. Iya kalau dia solat. Kalau enggak lah, Pak. Dia solat nih, Bu. Apa kata Rasulullah? Yang memisahkan antara Islam dan kekafiran adalah sholat. Jadi siapapun yang tidak sholat, dia terhitung kafir, sekalipun dia tidak keluar dari Islam. Jadi banyak betul dia berbuat baik, dibalas Allah, Pak, di dunia ini, tetapi dia tidak mendapatkannya di akhirat. Nah, meninggal Abu Thalib, Pak, terpukul betul Rasulullah. Itu kesedihan yang luar biasa, Pak. Jasa banyak tapi tidak diterima oleh Allah. Belum habis kesedihan Rasulullah, 3 hari kemudian Ummul Mukminin Khadijah jatuh sakit, Pak. Jadi paman baru meninggal, Ummul Mukminin Khadijah jatuh sakit. Kebiasaan Ummul Mukminin Khadijah itu, Bu, kalau Rasulullah pulang, dia berdiri menyambutnya. Itu kebiasaan Ummul Mukminin Khadijah. Tapi di hari terakhir hidupnya, dia sudah tidak mampu lagi berdiri, Pak. Jadi menggigil-gigil badannya, dikejar oleh Rasulullah. Jangan berdiri Khadijah, duduk saja. Berlinangan air mata Ummul Mukminin Khadijah. Kata Rasulullah, apakah kau menangis karena kau menyesal bersuamikan aku, Khadijah? Dulu kau kaya raya dan terpandang. Semenjak kau menikah dengan aku, hartamu habis, kau tidak lagi dipandang orang. Apa karena itu kau menangis? Kata Ummul Mukminin Khadijah, tidak ya Rasulullah. Aku menangis karena aku melihat perjuangan dakwahmu masih panjang, sementara aku tidak punya harta lagi untuk menolongmu. Jika aku mati terlebih dahulu ya Rasulullah, dan kau akan menyeberang lautan untuk berdakwah, gali kuburku, susun tulang belulangku, injak ya Rasulullah, jadikan jembatanmu. Wah, itu, Pak, cinta Ummul Mukminin Khadijah pada Rasulullah. Ini ibu mau meninggal, pesan sama suami pasti ini, Bu, abang jangan coba nikah lagi kalau aku mati. Sempat menikah, abang gentayangan aku tiap malam tengoklah, Bang, untuk takut kan, abang. Jadi, Pak, ya, Rasulullah tuh, Bu, selepas meninggal Ummul Mukminin Khadijah itu sempat tak mau nikah lagi, Pak. Cuman anak masih kecil-kecil, Zainab, Ummu Kulsum, kemudian Qasim, Abdullah, Fatimah yang paling kecil, Ruqayyah nomor 2. Jadi karena anak masih kecil-kecil, Rasulullah sibuk, Pak, pergi berdakwah. Datanglah Kaulah binti Hakim, menikahlah Rasulullah. Kasihan anak-anak, tidak ada yang jaga. Siapa kira-kira calonnya? Kata Kaulah, yang sangat berkorban terhadap Islam sampai meninggal suaminya hijrah adalah Saudah binti Zam'ah. Umurnya berapa, Bu, istri kedua Rasulullah ini? 65 tahun, Pak. Udah tua, Bu, istri kedua Rasulullah. Jadi bapak jangan bawa Rasulullah kalau mau poligami, Pak.
Saya ikut sunnah. Kalau ikut sunnah Bu carikan nenek-nenek untuk dia. Abang betul ikut sunnah? Ya, istri kedua Rasulullah nenek-nenek. Pilihkan dua Bu, nenek Atun 65, Nek Eli 71. Pilihlah mana mau. Jangan difitnah Rasulullah. Kan sering orang gitu Pak. Kan memang dianjurkan dalam Islam. Kalau mau ikut sunnah, nenek istri kedua Pak. Nggak bisa Bu. Ummul Mukminin Khadijah itu Bu ya, saking sayangnya Rasulullah. Walaupun Ummul Mukminin Khadijah sudah wafat, ketika Ummul Mukminin Aisyah cemburu Pak, apa kata Rasulullah kepada Ummul Mukminin Aisyah? Teringat aku Aisyah, waktu aku pertama kali menerima wahyu, betapa takutnya aku melihat Jibril. Aku berlari turun, sampai aku di rumah aku berteriak, selimuti aku Khadijah, selimuti aku Khadijah. Khadijah bukan selimut diambilnya, dipeluknya tubuh aku. Tentram jiwa aku rasanya. Sakit hati Aisyah dengar ya Pak. Udahlah tuan, muak orang dengar itu aja cerita katanya. Aku lebih cantik daripada Khadijah tuh. Di antara istri kau aku yang gadis sendiri Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Tutup mulutmu Aisyah. Tidak ada satu pun di antara kalian yang lebih baik daripada Khadijah. Dia benarkan risalahku di saat orang mengingkari aku. Dia bantu aku dengan hartanya di saat orang tidak mau membantu aku. Jangan pernah kau berkata seperti itu tentang Khadijah. Dibela Pak. Ini meninggal istri pertamanya Bu, menikah lagi. Wah, istri yang kedua ini baik terus saja nih Pak. Memang aneh adek ini bikin kopi deh. Tidak sama dengan almarhumah kakak dulu. Almarhumah kakak tepahit kadang bikin kopi itu mual perut abang buat ya. Tercekik-cekik mayat istrinya dikubur dibuatnya Pak. Azab kena burung kan. Ini yang muda aja lah yang baik terus nih. Saya Bu ya, kalau misalnya suami kematian istri sekarang, tidak akan kita jumpai seperti sedihnya Rasulullah. Meninggal istrinya, saya kurang percaya saya Pak. Kalau laki-laki yang menangis kematian istri itu Bu, agak trauma saya sedikit. Tapi kalau perempuan menangisi suami percaya saya Pak. Tapi kalau laki-laki agak ragu. Dulu ingat saya Bu, saya pergi takziah. Bapak ini dipeluknya foto istrinya tuh Pak. Tiap orang datang dijelaskannya lah foto tuh Bu, kenangan dia sama istrinya di mana. Jadi pas saya datang Ustaz, dipeluknya lah saya Bu, dia nangis. Terasa sama saya air mata Bapak tuh dingin Pak. Dia dalam ilmu psikologi Bu, air mata ini ada dua. Kalau orang nangis karena takut, sedih, marah, kecewa, air matanya panas Pak. Kalau orang nangis bahagia, anaknya lulus, anaknya nikah, dia menangis air matanya dingin. Itu bedanya. Air mata Bapak ini dingin Pak, udah terasa deh nih. Bahagia kayaknya nampak. Rupanya tak meleset Pak, karena itu ilmiah Pak. Itu bukan simsalabim Bu. Memang secara ilmiah seperti itu. Nggak lama Pak, 2 minggu sudah tuh nikah Bapak tuh balik. Kalau nengok nangisnya Bu macam nak kebini balik Pak. Pindah langsung Bapak tuh, malu dia. Malu dia Bu. Jadi Bu ya, kita lihat kebiasaan Ummul Mukminin Khadijah itu apa Bu? Berdiri menyambut Rasulullah. Ini yang tidak dilakukan istri pada saat ini. Cuman ibu yang udah mendengar kajian ini janganlah diamalkan. Terkejut suami ibu nanti. Selama ini tidak pernah disambut Pak. Tahu habis dengar pengajian nih, Bang, datang sambut Pak. Tuh terkejut Bapak, meninggalkan perangai istri aku nih. Tidak pernah nyambut, tahu nyambut Bu. Ini tidak usah ibu amalkan. Tapi yang mau nikah, salah satu yang membuat manusia merasa dihargai adalah diberikan sambutan. Bapak Ibu tahu enggak, kalau kita pelanggaran pertama di Gramedia Pak, itu semua karyawannya berdiri berbaris, menundukkan kepala kita datang. Begitulah penyambutan tuh Pak. Tidak ada orang tidak sedang disambut. Kenaknya sekarang perempuan apa Bu? Kenapa ada pelacur ngomong, kenapa suami kalian jatuh ke pelukan kami, sementara kalian sebagai istri sah lebih cantik daripada kami? Jawaban pelacur apa Pak? Kami memberikan penghargaan terhadap suami kalian yang dia tidak dapatkan di rumah. Salah satunya penyambutan Pak. Jauh lagi Bu, Om sini, aku kangen sama Om. Apa ndak habis duit atuk ini dibuatnya Bu? Di rumah ndak dihargai orang Pak. Ini jauh udah disambut lagi. Itulah Bu. Jadi siapa yang mau nikah, pakai sistem Ummul Mukminin Khadijah, penyambutan tuh Pak.
Ini tanggal 1 sampai 10 nyambut udah habis bayar kontrakan, bayar ronda, ada nyambut lagi Pak. Nah itu Bu ya, meninggal Abu Thalib dalam keadaan musyrik, meninggal Ummul Mukminin Khadijah. Jadi Rasulullah Bu di titik kesedihan yang terdalam Pak. Di saat itulah Allah menghibur Rasulullah dengan memperjalankan Rasulullah. Diajak jalan-jalan Bu. Jadi Pak, kalau kita udah mulai sedih, suntuk, masalah kita tidak ada jalan keluar, maka kita keluar jalan-jalan. Nah, itu Pak. Dan kita tahu Bu, perjalanan Isra Rasulullah ini Isra darat, Mi'raj ke langit untuk menjemput perintah sholat. Artinya kalau kita sedih, kalau kita berduka, maka jangan tinggalkan sholat. Perbanyaklah kita sholat sunat. Karena apa Bu? Sholat fardu gunanya untuk dapat petunjuk, sholat sunat gunanya untuk dapat pertolongan. Nah itu Bu bedanya Bu ya. Kalau ingin dapat petunjuk, perbanyak kita rajin-rajin sholat fardu. Kalau untuk dapat pertolongan, banyak-banyak kita sholat sunat. Tapi diawali dari jalan-jalan ini Pak. Dari perjalanan Rasulullah ini Bu, kita tahu bahwa ternyata Islam ini bukan hanya kita ini diperkuat dengan sholat Pak, tapi harus ada akhlak sepanjang perjalanan itu. Makanya kata Rasulullah Pak, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak. Aku diutus ke muka bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Kalau hanya sekedar sholat, anak PAUD dah pandai sholat Pak. Baca Quran, anak PAUD pandai baca Quran Bu. Tapi bagaimana dengan sholat yang kita lakukan ini? Bertambah baik akhlak kita. Di sini masih banyak kena Pak. Misal bapak ini ke masjid, sendalnya harga 200.000. Sampai di masjid hilang Pak. Doanya ya Allah patahkanlah kaki orang yang mencuri sendal aku ini. Kan zolim namanya itu Pak. Sendal hilang 200, kaki orang patah didoakan ya Bu. Jadi ini bagian akhlak nih Pak. Jadi kadang kita itu Bu sholat udah rajin, kelakuan tidak berubah. Nah contoh Bu, yang pertama kali dilihat Rasulullah apa Pak? Ketika Rasulullah melihat ada orang yang menanam langsung panen. Nanam langsung panen. Ditanya oleh Rasulullah, ini gambaran apa Jibril? Inilah gambaran orang yang suka bersedekah ya Rasulullah. Dia menanam satu, keluarnya justru lebih banyak. Minimal berapa Bu? Satu kebaikan itu manja bil hasanati falahu azru amsaluha. Satu kebaikan yang kita buat 10 kali lipat diganti Allah. Nah orang Islam yang rajin sholat tuh udah banyak Pak. Yang mau sedekah nih yang susah. Kadang salah masuk kotak infak, lain menungnya Bu. Dia bawa duit Pak ke masjid, 5.000 di saku kanan, 50 di saku kiri. Rencana untuk sedekah 5.000. Rupa termasuk 50. Wah, lama menungnya Bu. Tengok kotak itu terus. Pokoknya kalau ada orang habis ngisi kotak infak, temenung dia Pak, positif salah isi, enggak. Kita tuh aneh Pak. Kita udah rajin sholat nih Bu. Kalau belanja untuk kebutuhan dunia kita tidak pernah hitung-hitungan. Beli gamis berapa kali Ibu check out Shopee tiap sebentar, tidak pernah ada hitung-hitungan. Tapi kalau untuk Allah Bu, berat betul kita untuk bersedekah. Bapak Ibu tahu enggak kenapa semakin banyak rumah sakit di Pekanbaru ini kesehatan orang semakin memburuk Bu? Padahal banyak rumah sakit nih Pak. Dulu kita tahu hanya rumah sakit umum, Lancang Kuning, Ibnu Sina. Ini Bu berpuluh rumah sakit, awal bro sampai 3 buka cabang Pak, macam swalayan. Tapi kenapa banyak orang di Pekanbaru ini sakit Bu? Jawabannya apa Bu? Bukan orang Pekanbaru ini tidak mau bersedekah, tetapi pendapatan tidak imbang dengan yang disedekahkan. Itu jawabannya Pak. Nafkah rezeki yang kita cari, infak rezeki yang kita keluarkan. Dalam bahasa Arab nafkah dan infak ini satu katanya, yaitu nafakoh. Nafakoh itu artinya terowongan. Kalau kita lihat terowongan air Pak, ada air masuk, ada air keluar. Banyak uang masuk, banyak uang keluar, gorong-gorongnya bersih. Ini duit masuk banyak, yang keluar sedikit Bu. Jadi belumut gorong-gorong itu Pak. Maka banyak penyakit. Padahal kata Rasulullah apa Bu? Sembuhkan penyakitmu dengan sedekah. Kok tidak sembuh orang udah bersedekah? Tidak imbang dengan yang disedekahkan. Ini paling banyak orang rajin sholat kena Bu. Kita ambil contoh ya Bu ya.
kami ini kan pernah kerjasama dengan rumah sakit di Pekanbaru, Pak, sebagai tim syariah di beberapa rumah sakit. Kenapa dokter kerjasama dengan Ustadz? Karena dokter tahu ada satu penyakit yang tidak bisa disembuhkan oleh dokter, yaitu penyakit EII namanya, Bu, Emotional Induced Illness. Dia merasa sakit jantung, dicek jantung bagus, Pak. Ini hati-hati nih, Pak. Dia merasa muka membengkak, gejala batu empedu, tapi dicek empedu bagus. Itu namanya penyakit EII. Udah berapa dokter, Bu, menengok tidak ada sakit, tapi dia merasa sakit. Nah, ini penyakitnya nih, Bu. Jadi waktu itu ada pasien yang ini betul-betul sakit, Ibu nih, Pak. Mau dirujuk ke rumah sakit jantung Harapan Kita di Jakarta. Sumbatan jantungnya 5, Pak. Saya tanya sama dokter, Bu, "Dok, ini kalau dibawa ke rumah sakit jantung Harapan Kita dengan modal sendiri kira-kira uangnya berapa habis?" Kata dokter 1,3 miliar, Pak. Udah dapat angkanya, saya masuk ke ruangan ibu tuh. Saya ucapkan salam sama suaminya, sama istrinya. "Assalamualaikum Pak, Bu." "Waalaikumsalam Ustaz." Saya nengok tas ibu tuh, Bu, tahu saya, Pak, itu Louis Vuitton harga 17 juta, Pak. Itu original tuh yang dipakai ibu tuh, Bu. Dia tanda ibu-ibu nih pakai tas original. Kalau bu foto dihadapkannya ke kamera berarti original. Tapi kalau di samping taruhnya berarti semi premium. Kalau "Kak, bentar Kak, aku naruh tas dulu untuk KW." Itu ya tanda ya, Pak. Jadi kalau beda taruhnya, Pak, terus kulitnya tuh enak dipandang mata, Bu. Ini barang bagus. Sepatu yang dipakai Bapak tuh mereknya John Lobb. John Lobb itu, Bu, harganya 12.800.000 tuh, Pak. Bukan murah tuh, Bu. Cuman kalau dibawa ke masjid tidak akan diambil sama orang maling. Orang maling tidak kenal merek tuh, Pak. Makanya orang pakai sepatu mahal di masjid aman dia, Pak. Karena orang maling tidak tahu dengan merek itu gitu. Pertanyaan saya tuh, Bu, biasa aja, Pak. Yang pertama, orang tua ibu masih hidup enggak? Masih, Ustaz. Sering enggak berkunjung ke orang tua? Jarang. Itu udah jelas tuh, Pak. Udah kurang berkah umurnya itu. Dia jarang mengunjungi orang tua, padahal satu kota. Ada enggak ibu ngasih orang tua ibu nafkah? Orang tua saya itu dapat pensiun, Ustaz, jadi tidak pernah saya kasih. Itu udah kena yang kedua, Pak. Atuk nenek nih, dia yang dikasih anak itu yang beda. Padahal kadang ngasih cucu lebih banyak daripada yang dikasih anak, Pak. Tapi dikasih anak itu beda bahagianya. Sementara dia tidak ada ngasih, Bu. Udah kena penyakit yang kedua. Saudara kandung ibu ada enggak yang susah? Ada, Ustaz. Ada enggak ibu bantu? Tidak ada. Udah kena tuh, Bu. Seafdol-afdol sedekah adalah kepada karib kerabat kandung. Orang, Bu, berjuta-juta nyumbang di masjid, saudaranya susah tidak terbantu sama dia, percuma. Kata Rasulullah apa, Bu? Bersedekah dengan saudara kandung pahalanya 2, pahala sedekah, pahala kasih sayang. Apa kata Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah? "Aku lebih baik bersedekah 20 dirham kepada satu orang saudaraku daripada kepada 200 orang fakir miskin." Itulah kedudukan saudara, Pak. Yang ngamalkan ini siapa? Justru orang Cina, Pak. Jadi makanya kita jangan iri nengok orang Cina kenapa ekonomi mereka jaya. Dia mengamalkan ini, Bu. Orang Cina itu, Pak, membantu saudara kandungnya sampai 3 kali rugi, Pak, baru dilepas. Misalnya adiknya susah, datang ke abangnya, "Kok kasih duit sekian miliar, kok mau buka lahan sawit." Dikasih itu, Pak. Penuh ngasihnya, Bu. Rupanya gagal, datang balik. "Aku gagal kok, mau buka sarang walet aja, bangun ruko, berapa M? Sekian." Kasih lagi, Pak. Yang lama itu enggak ada singgung tuh, Pak. Gagal lagi, datang lagi. "Aku mau buka kedai kopi aja, kemarin gagal." Kasih lagi, baru dilepas. Jadi kalau Bapak Ibu ada kenal orang Cina susah, berarti itu udah 3 kali dibantu saudara itu, Pak. Dan itu masih mending. Orang kita datang adiknya, "Kak, ada duit Kakak 40 juta, Kak. Aku mau bikin usaha laundry, Kak." Duduklah kau dulu. Kau waktu berduit sok gaya kau. Ceramah tuh, Pak, panjang tuh. Tiap sebentar kau pulang kampung, kau tuh tidak pandai sama duit. Jangan kau dengar kamu tuh panjang ceramah tuh, Pak, ya. Kalau sekarang ya kakak tidak ada duit dong. Ini kan ojek kau dari 50. Itu, Pak. Makanya hancur kita, Bu.
Oh, jangan belanja ke kedai non muslim. Gimana Pak? Mereka mengamalkan ini, mau tidak mau aura tokonya terbuka Pak. Itu Bu ya. Dia rupanya ibu ini tidak membantu saudaranya Pak. Baru saya pertanyaan saya agak sensitif. Saya mohon maaf Bu ya, kalau boleh saya tahu pendapatan Bapak Ibu 1 bulan berapa? Kalau ada ruko, kalau ada kos-kosan, kalau ada lahan sawit, ada swalayan atau perusahaan, kira-kira berapa 1 bulan? Angkanya kaget saya Pak, 600 juta 1 bulan Bu. Tidak pernah ngasih orang tua, tidak pernah membantu saudara. Jadi saya bilang sama ibu tuh, tadi saya tanya sama dokter Bu, kalau pakai uang pribadi ibu berangkat ke Jakarta, ini habis 1,3 miliar. Ibu yakin enggak dengan hadis Rasulullah, sedekah bisa menyembuhkan penyakit? Ibu coba aja ambil 10%-nya Bu, atau 100 juta aja, kasih orang tua ibu, kasih saudara kandung ibu. Kalau bersisa kasih fakir miskin. Ngamuk ibu tuh dengar itu Pak. Kata Ustaz, apa pandai saya sedekah, tidak perlu saya diajar, macam-macam lah. Kalau kita ngasih tahu orang yang tidak tahu tuh Pak, harus siap Pak, dimaki itu biasa tuh Bu. Janganlah terkecil-kecil hati lah Pak. Awak Ustaz begitu-gitu kan orang, Rasulullah parah begitu kan orang lagi Pak. Ibu misalnya punya kawan ketiaknya busuk Bu, kemudian ibu selembut apapun ngasih tahu ya tetap dia benci sama ibu. Kak, kan lembut nada tak? Ngapa? Kakak jangan tersinggung ya Kak. Ngapa? Udah banyak betul orang cerita tentang kakak. Ya ngapa? Ketiak kakak busuk. Padahal lembut ngomong tuh Pak. Ibu tetap dibencinya. Tetap dibencinya. Jadi namanya kita menasehati orang tuh Pak, harus siap kita kena Bu. Sama dengan kami ceramah nih. Kadang jemaah merasa dari tadi aku tembak Ustaz nih terus padahal saya tidak kenal Pak. Ya, cuma kadang kita merasa, kok aku dari tadi ditembak sama Ustaz nih ya. Aku rajin nyumbang masjid sama keluarga, aku pelit, aku juga baru tuh. Kan kadang terasa kita Pak. Padahal nggak ada tahu kita Pak. Jadi ibu tuh ngamuk-ngamuk sama saya biasa aja Bu. Diam, senyum. Karena saya tidak ada beban, kecuali saya bilang ambil duit ibu 100 juta titip ke saya, biar saya yang nyalurkan. Itu salah Pak. Ustadz pun payah dipercaya soal duit nih Bu. Duit nih kalau sedikit ya haram, kalau banyak harum dia Pak. Lain tuah duitnya. Jadi jangan ibu-ibu bilang, oh kami ustadz-ustadz nih kuat sama duit. Enggak juga Bu. Ada di satu masjid Pekanbaru nih kalau berzikir terpejam-pejam mata, kotak infak lewat juga Pak. Enggak bisa Bu kalau soal duit nih Pak. Saya curiga ngitung uang terus dalam kamar. Saya bilang apa salah di bawah CCTV ini ngitung duit, kenapa bawa kamar gitu. Rupanya lewat sama dia kotak-kotak infak tuh. Kalau jamaah 5 waktu Pak, bukan main lagi. Ada lagi yang modusnya Bu, diisinya duit 200 diambilnya baliknya banyak kotak infak tuh Pak. Itu ada juga tuh. Susah Bu. Macam kita kadang ikut kurban, bapak ikut kurban, dapat kupon panitia, dapat kupon kurban. Anaknya 5 panitia kurban semua Pak. Istrinya ikutlah panitia kurban. Habis sama dia aja daging tuh lagi. Kadang mau kita bilang bagus bapak nggak usah ikut kurban lagi Pak. Habis sama dia ya daging tuh. Belum lagi hati hilang lenyap itu Pak ya, di bawah laci. Ngeri-ngeri Pak. Jadi kadang betul kata Rasulullah itu, jangan menilai orang baik karena dia rajin sholat. Bergaul dulu dengannya, baru kalian akan tahu dia baik atau tidaknya. Tidak bisa sholat jadi patokan Pak. Akhirnya Bu, suaminya mendukung saya Pak. Kata suaminya, betul kata Ustaz, kami selama ini pelit sama keluarga Ustaz. Tapi kalau untuk kami boros. Ini memang salah betul saya ini. Oke lah Ustaz, saya mau. Senang hati saya Pak. Selesai. Ibu tuh pulang. 5 hari kemudian diteleponnya Pak. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Bu, saya minta maaf Ustaz, sudah kasar sama Ustaz. Biasa tuh Bu. Namanya ibu tidak tahu, tentu ibu tersinggung sama saya. Apa kabar nih Bu? Alhamdulillah Ustaz, tadi pagi dicek sumbatan jantung saya itu sudah blong, sudah bersih sumbatannya. Apa yang ibu rasakan?
Jadi dia pulang, besoknya dia antri di bank, diambilnya uang 130 juta malahan, Pak. 30 juta dikasihnya ke emaknya, Bu. Bayangkan emak yang tidak pernah dapat duit dikasih duit 30 juta, itu uang ditaruh di kepala, Pak. Alhamdulillah ya Allah, ampuni dosa anak aku ya Allah, angkatlah penyakitnya. Langsung longgar, langsung dada saya ini rasanya, Ustaz. Karena imbang, Bu, jumlahnya 30 juta. Jadi doa tuh sampai ke langit, Pak. Jadi kalau mau berdoa nih, Bu, sesuaikan, Pak. Irama imam masjid aja, Bu, tergantung juga, Pak. Selama imam paripurna tidak digaji Pekanbaru, iramanya udah mulai berkurang powernya, Pak. Kurang dia, Bu. Kalau dia kan tidak imam paripurna, Pak. Kita ini kan swadaya nih. Saya heran kok meloyo irama imam dia. Apa kenanya nih? Rupanya apa ya Ustaz, 3 bulan enggak keluarnya. Itu berpengaruh dia, Bu. Imam masjid kecamatan sama kelurahan tuh beda powernya tuh, Pak. Karena kan gajinya beda tuh, Pak. Pas imam kecamatan lain lantunan tuh nyaring, Pak. Kalau imam kelurahan agak di bawah tuh sedikit. Memang berbeda dia, Bu. Ibu bapak ngundang orang makan ke rumah, ibu kasih mihun, lontong, resoles. Perhatikan tangan orang berdoa, pasti di atas lutut semua, Pak. Amin ya Allah. Tidak ada yang ikhlas itu pun, Pak. Amin. Kadang sambil bicara, Bu, sangka enak lah lauk tadi. Aku kalau tahu di rumah enak lah. Gimana doa itu sampai ke langit? Tapi coba Bapak Ibu sekali setahun undang orang makan, kan biasa mau masuk Ramadan, Pak. Kasihlah yang terbaik. Gulai kambing, rendang sapi, cumi saus tiram, kepiting, cumi-cumi, udang galah. Ibu perhatikan tangan orang berdoa, pasti di atas. Amin ya Allah, ditengoknya juga udang tuh, Pak. Amin ya Allah. Jadi sampai doa itu ke langit, Pak. Kita ini kadang bakil, Pak. Bakil kita tuh, Bu. Makanya kadang belum puasa tuh, Bu, ada berbisik-bisik orang, tak sikitnya makan sutat. Masalah bisisa bapak tuh enak lauknya. Jadi gitu orang, Pak. Kita merasa terkecil hati, sikit orang makan ya. Kalau mau ngundang orang makan tuh berikan yang terbaik. Nah, itu, Bu, ya. Jadi kalau misalnya kita bersedekah, harta itu bukan malah berkurang, tapi dia semakin bertambah. Ibu tahu enggak? Utsman bin Affan duitnya sampai hari ini masih ada loh, Pak. Abadi uang Utsman tuh, Bu, udah 1500 tahun loh, Pak. Kebun kurma Utsman masih ada. Hasil dari uangnya tuh, Bu, ya, separuh dikasih ke fakir miskin, separuh dibuatkanlah oleh pemerintah Arab Saudi bank, namanya Bank Utsman bin Affan. Sekarang hasilnya meningkat, dibuatlah hotel nanti atas nama Utsman bin Affan. Sampai hari ini, Pak, berarti harta Utsman bin Affan. Oh, itu kan sahabat Rasulullah, saudagar Aceh yang pernah membeli tanah di Masjidil Haram. Dibeli ya tanah di depan Masjidil Haram tuh, Bu, dibangunkannya mes, itu rencana untuk jamaah Aceh yang pergi naik haji. Rupanya pas perluasan Masjidil Haram diganti untung sama pemerintah Arab Saudi, Pak. Dikelola oleh lembaga wakaf Arab Saudi, dibangunkan hotel. Dari tahun 2006 sudah menghasilkan. Sampai sekarang asal jamaah Aceh berangkat haji dapat uang cuma-cuma 4 juta satu orang, pembagian hasil dari hotel saudagar Aceh. Tidak akan ada berkurang. Cuman kita tuh percaya ya, Pak, tapi yakin tuh yang enggak. Sama misalnya kita nengok orang main sulap, Bu, ditaruh balon di atas kepala orang tuh, terus yang nembak tuh ditutup matanya, Pak, kena balon tuh. Kita percaya karena dia hebat. Tepuk tangan orang karena dia hebat, Bu. Pertanyaannya sekarang, mau enggak ibu yang megang balon tuh? Kan takut, Pak. Itu artinya apa, Bu? Kita percaya ya, tapi yakin tidak. Di Indonesia siapa, Bu? Pak Yusuf Hamka yang sudah membangun 1000 masjid sendirian, tidak keroyok, Pak, sendirian. Sudah 1000 masjid dibangunnya. Kalau kita tengok di YouTube, Yusuf Hamka, mu'alaf yang membangun 1000 masjid. Apakah berkurang hartanya? Dia untuk kesenangan dia tetap, Pak, mobil mewah tetap dibelinya, cuman sedekahnya juga besar. Kalau kita nih, Bu, ya, sebetulnya banyak yang mampu tuh, Pak. Cuman terus mengeroyok terus, ya, itu aja sudah bagus sih sebetulnya. Tapi jangan pernah takut. Cuman gimana, Bu? Kadang keberkahan sedekah kita tuh kurang. Sifat kita nih ada yang suka pamer, ria.
ada yang suka dipuji, sum'ah, ada yang merasa bangga diri. Nah inilah yang menghancurkannya tuh Pak. Orang ria nih Bu ya, apa aja amalannya ingin dia pamerkan Pak. Contohnya misal dia puasa sunat, dibuatnya status nanti itu Bu, jam 4 subuh kan, alhamdulillah sahur pagi ini, di fotonya lah Pak sahurnya tuh. Tuh ditengoknya siapa yang komen, tuh tiap sebentar dipantau tuh Pak. Puasa kakak, macam ndak tahu aja sama kakak, jak gadis lagi macam ini, dah. Habis Bu pahala kita tuh, bismillah. Tahajud dia malam Bu, anaknya tidur dibangunkannya Pak. Dedek videoin mama mau tahajud. Dek kasihan lah anak tuh Bu, goyang-goyang kamera tuh Pak. Azab apa aja mau dipamerkannya gitu Bu. Jadi sifat pamer inilah yang menghancurkan amal kita tuh. Ada orang yang tidak suka pamer, dia bisa kena penyakit yang kedua yaitu sum'ah. Dia tidak pernah pamer Pak. Ibaratnya dia nyumbang biasa aja. Datanglah orang ngomong, Bu, salut saya nengok ibu. Salut ngapa? Saya kan tadi terakhir keluar dari masjid Bu, habis maghrib. Bapak tuh ada yang tinggal di masjid, pengurus. Jadi mereka cerita tentang ibu, cerita tentang saya. Iya Bu, dia nak nyangka saya Bu ya, ibu banyak nyumbang di masjid nih ya Bu ya. Astagfirullahaladzim, itu cerita bapak tuh. Iya Bu, tuh apa-apa aja lagi ceritanya. Mulai bertambah jadinya Pak. Itu tuh yang takutnya kita Bu. Kata bapak tuh Bu, apa aja kebutuhan masjid ngomong sama ibu cepat menanggapinya Bu. Dia tidak enak lah hati saya, jadi ngapalah itu cerita bapak tuh. Mimbar dari saya ada ceritanya. Ada Bu, ada tambah Pak jadi. Itu yang menghancurkan tuh Bu. Banyak sedekah akhirnya seperti buih di lautan Pak. Ada orang tidak pamer, ada orang tidak ria, kena dia penyakit ketiga itu ujub. Merasa heran dia Bu, aku miskin tapi bisa aku sedekah. Sebanyak nih yang kaya, itu bangga diri Pak. Ada orang Bu, tidak pamer, tidak sum'ah, tidak ujub, sampai nyumbang dan dibuatnya hamba Allah Pak. Itu kan untuk menjaga keikhlasan sebetulnya. Datang pula orang mengguncang jiwa bapak nih Pak Ji. Ya, Pak Ji ada masalah sama pengurus. Enggak, ngapa gitu? Udah berapa bulan nih enggak pernah nyumbang lagi di masjid. Tutup mulut kau ya, itu yang hamba Allah tuh aku tuh. Aku malas buat nama, kan tersebut sama aku jadinya ya. Payah Pak. Inilah yang menghancur-hancurkan amal tuh Bu. Jadi sebaiknya bagaimana Bu? Menyumbang, dipuji orang, balikkan langsung ke Allah. Deh Bu, ibu dermawan ya Bu ya, ya Allah, alhamdulillah ya Allah, jadikanlah aku seperti yang dia sangkakan. Nah itu Pak, supaya jangan kita merasa hebat. Kami ustadznya aja kata ibu mudah untuk ikhlas tuh, bolak-balik Pak. Kadang menang, kadang kalah. Dulu saya ingat pernah ceramah saya satu masjid Bu ya, yang saya harapkan itu betul-betul amplop Pak. Habis saya ceramah rupanya dilupakan Allah pengurusnya Bu. Sepanjang-panjang zikir saya di masjid itu Pak. Mau minta segan Pak. Nanti apa kata orang? Oh bantailah zikir, rupanya memang tidak ingat sama sekali Pak. Akhirnya pura-pura permisi saya keluar Pak. Saya permisi Pak. Ya Ustaz hati-hati. Nah tidak juga berhasil dong. Saya pakai cara berikutnya Bu. Saya engkol Honda saya dalam keadaan mati. Padahal memang tidak saya hidupkan Pak. Berharap ada adegan dari dalam. Ustaz tat tunggu tat, kan biasa ada macam itu Pak. Nanti dikasih lah Ustaz nih amplop. Nanti Ustaz nih pura-pura terkejut. Apa nih Pak? Akan biasa gitu Pak. Udah balik saya dari situ dulu Pak. Saya makanya Bu ya, kalau Ustaz dikasih duit macam-macam terkejut tuh geli saya. Terima aja lah. Terima aja. Jadi Bu ya, enggak juga ada. Akhirnya adalah saya pulang aja, di jalan saya berdoa kepada Allah, ampuni aku ya Allah, kotor betul hati aku nih. Ceramah amplop yang kotor, ampuni aku ya Allah, tenangkan jiwaku. Alhamdulillah tenang jiwa Pak. Rupanya ketika kita ikhlas tuh Bu, baru pengurus masjidnya nelpon Pak. Udah ikhlas kan? Baru nelpon Bu.
Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ya Pak, minta maaf kami Ustaz, lupa tadi ngasih amplopnya. Saya langsung sandiwara, Bu. Ngapa pula itu yang Bapak pikirkan? Saya enggak ada mikir itu Pak. Aduh, enggak enak hati saya nih gitu. Padahal Pak, menggebu-gebu hati ini. Kami antarlah malam ini Ustaz. Jangan Pak, hari udah malam. Kalau Bapak maksa saya tunggu, kata saya. Padahal ada Bapak. Jadi memang bolak-balik ikhlas tuh Pak. Makanya latihan aja terus Bu. Sampai kapan? Sampai kita dapat keajaiban dari keikhlasan itu. Itu pemandangan yang dilihat Rasulullah Bu. Jadi orang yang rajin sholat, dia mesti suka berbagi. Setiap kalimat dalam Al-Quran aqimis sholah, pasti di sebelahnya wa atuz zakah. Orang Islam nggak boleh pelit Bu. Dia nggak boleh dia bakil. Jadi kalau ada di antara bapak ibu yang memiliki kebakilan, setaat apapun ibadah ibu tetap masuk neraka. Loh, kok berani saya ngomong itu? Seorang perempuan tangannya keadaan hangus terbakar mendatangi Rasulullah. Apa katanya ke Rasulullah? Ya Rasulullah, mohon doakan kepada Allah agar tanganku ini sembuh. Memangnya tanganmu kenapa? Semalam aku bermimpi ya Rasulullah, rasanya kiamat sudah terjadi. Dan aku melihat ibuku di neraka sedang mengusir-usir api dengan sepotong kain dan daging di tangannya. Aku bertanya kepada ibu, wahai ibu, kenapa kau berada di neraka? Bukankah kau di dunia taat beribadah dan ayah ridho kepadamu? Kenapa kau di neraka ibu, dan apa di kedua tanganmu itu? Ibuku menjawab, ya Rasulullah, memang ibu rajin ibadah di dunia nak, dan ayahmu ridho kepada ibu. Tapi selama di dunia hanya sepotong kain dan daging inilah ibu pernah bersedekah. Pelit rupanya Pak. Ayah mana ibu? Ayahmu dermawan. Dia sedang di telaga Rasulullah membagi-bagikan orang minum. Wah, aku pergi ke surga ya Rasulullah. Aku melihat ayahku membagi-bagikan orang minum. Aku marahi ayahku. Sungguh tega engkau ayah. Ibu berjuang di neraka mengusir api, engkau di sini memberi-beri orang minum. Minta aku segelas ayah untuk kuberikan kepada ibu. Ayahku berkata, jangan nak, di sini sudah tidak ada tolong menolong lagi. Aku tidak peduli Rasulullah. Rasa dalam mimpi itu ku sambar di tangan ayahku segelas air. Aku pergi ke neraka bermaksud hendak memberi minum kepada ibuku, tapi belum sampai gelas itu ke mulut ibuku, api neraka datang menyambar tanganku. Begitu aku bangun, hangus tangannya Rasul. Jadi Pak, setaat apapun kita ibadah, tapi pelit tidak ada gunanya di sisi Allah. Sementara orang Islam masih banyak yang punya sifat seperti ini Pak. Pelit tuh Bu, pelit yang dipeturutkan nih yang ngerinya kita. Maka latihannya gimana? Ya udah, memberi aja lah. Parah-parah Bu, sakit orang yang tidak mau sedekah nih Pak, ngeri-ngeri Pak. Dia nampak tuh Bu ya, orang-orang pelit nih, orang-orang pemberi beda dia Pak. Kalau jadi pasien beda dia Pak. Nampak bedanya. Jantung tuh sama semua bentuknya Pak, cuman ada perbedaan karakter. Perbedaan karakternya Bu. Jadi makanya jangan ibu takut untuk bersedekah. Bapak jangan takut untuk bersedekah Pak. Kebanyakan orang maju tuh Bu ya, usahanya mereka karena rajin bersedekah. Nah kemudian Rasulullah jalan lagi Bu. Tiba-tiba Rasulullah melihat ada orang yang dipecahkan kepalanya, kemudian kepalanya utuh lagi, dipecahkan lagi, utuh lagi. Kata Rasulullah, ini gambaran apa ini Jibril? Inilah gambaran orang yang tidak mau melaksanakan sholat. Ini pula Bu ya, hukuman untuk orang yang tidak mau sholat. Bayangkan Pak, sholat cuman 5 menit kali 5, berat kita melakukannya. Tapi duduk berjam-jam bisa kita Pak. Disitulah kita tahu bahwa iblis ini ada. 5 menit cuman Bu, tidak bisa kita melapangkan waktu kita untuk sholat. Apa kata Rasulullah? Kalau ingin bicara dengan Allah, dengan sholat. Kalau ingin Allah yang bicara dengan kita, baca Quran. Itulah dua-duanya tuh Pak. Nah sementara ini yang banyak ditinggalkan orang karena dia melihat Pak, banyak tuh tidak sembahyang, sehat badannya, murah rezekinya. Tengok orang-orang rajin ke masjid, penyakit banyak. Kenapa begitu Bu? Orang yang tidak sholat, Allah kasih dia kesempurnaan hidup di dunia ini. Kadang sakit pun selemu-selemu biasa ya Pak.
Tidak mendemam-demam badannya, Bu. Allah adil. Oke, ku kasih puas kau di dunia ini, nanti tinggal aku masukkan ke dalam neraka. Kenapa banyak orang rajin sholat itu yang sakit, Bu? Allah ingin dia bersih dari dosa-dosa. Begitu kembali bersih, tinggal Allah masukkan ke dalam surga. Jadi Bapak Ibu jangan terkecil hati, penyakit banyak, Pak. Karena Allah ingin menghapus dosa-dosa kita. Kenapa kok orang rajin sholat nih hidupnya agak miskin-miskin? Orang tidak sholat kenapa kaya-kaya? Allah itu, Bu, ya, mengabulkan doa pada saat dan waktu yang tepat. Ada yang dikabulkan di dunia, kata Rasulullah. Ada yang dikabulkan di akhirat. Ada yang tidak dikabulkan di dunia tapi diganti Allah dengan kesehatan, dihilangkan dari musibah. Itu, Pak, cara Allah. Memang tidak dikabulkan Allah doanya, tapi makan tidak berpantang, Bu. Itu kan rezeki itu, Pak. Ini undangan kekah datang ke rumah, naik sakit tengkuknya, Pak. Undangan baru, Bu, belum makan kambing lagi. Ibu tahu enggak, Bu, ya, yang membuat laki-laki itu, Bu, ya, dalam 20 orang laki-laki perempuan yang mengidap sakit jantung itu 16 laki-laki, cuma 4 perempuan. Sedikit perempuan kena jantung, Pak. 16 banyak laki-laki. Apa sebab bapak ini mudah sakit jantung, Bu? Dia pergi baralek sama ibu, diambilnya daging, ibu larang. Itu tuh yang sakit jantungnya dibuatnya. Belum makan lagi, Pak. Baru mau ngambil daging marah ibu. Oh, jangan makan daging, Bang. Naik dah Bang, nanti itu tuh yang buat jantung tuh, Pak. Mau makan tidak boleh. Diambil telur puyuh, kena marah juga baru, Pak. Tentu sakit jantung dibuatnya. Nah itu, Bu. Jadi ada doa ini yang tidak dikabulkan oleh Allah, tetapi diganti dengan dihilangkan penyakit, dijauhkan dari musibah. Kemudian, Bu, ukuran orang bahagia di dunia ini tidak bisa diukur dengan harta benda. Contoh, Bu, ya, 80% di Pekanbaru ini yang mau bercerai orang kaya, Pak, bukan orang miskin. Nah, di situ kita tahu angkanya, Bu. Kenapa kok? Seharusnya kan dia senang hidupnya tuh, Pak. Semua udah ada. Tapi kenapa mau bercerai? Keberkahan tuh, Bu. Uang bisa dicari dengan kerja. Rezeki hanya bisa diperoleh dengan takwa. Itu bedanya, Pak. Nah, jadi jangan dikira, Bu, hidup kalau kita bahagia tuh banyak kita sedekah nanti diganti Allah dengan uang. Itu tuh yang banyak orang kecewa, Pak. Jadi, Bu, ya, kalau orang sudah rajin dia sholat, dia berbaik sangka dengan Allah, dia akan menyaksikan keajaiban yang luar biasa. Orang yang melaksanakan sholat, apalagi dia melakukannya secara berjamaah. Kita ingat, Pak, sahabat Rasulullah itu ada yang buta matanya, umur sudah tua, namanya Abdullah ibnu Umi Maktum. Dia pernah ngajukan uzur ke Rasulullah, Bu. Ya Rasulullah, aku ini sudah tua, mata buta, tidak ada yang menuntunku jalan ke masjid. Boleh enggak aku sholat di rumah? Rasulullah menjawab dengan pertanyaan, Pak, dengar enggak suara azan dari rumah? Dengar, ya Rasulullah. Kau harus tetap sholat berjamaah. Buta, sudah tua, Pak. Kenapa hidup kita banyak susah di Indonesia nih, Bu? Karena banyak laki-laki yang bisa sholat berjamaah, mereka tidak mau sholat berjamaah. Orang di Arab Saudi kerja santai, duit banyak. Coba perhatikan apa kebiasaan mereka, Bu. Begitu azan semua bisnis tutup. Jadi mereka bekerja menunggu waktu sholat. Jadi kerja ini, Pak, tidak penting sama dia. Tetapi justru Allah kasih rezeki mereka, Bu, karena mereka laki-lakinya sholat berjamaah. Ditutup toko semua tuh, Pak. Begitu azan, Bu, ya, mal-mal semua tutup, laki-laki ke masjid, maka hidup mereka tuh berkah. Rezekinya Allah yang antarkan, Bu. Berapa ribu jamaah umroh, berapa juta jamaah haji, diantarkan rezekinya oleh Allah. Jadi ada pengusaha baja di Serang, Banten, Pak. Ditengoknya gaya kesuksesan hidup orang Arab itu, begitu dia pulang ke Indonesia, dipraktekkannya di perusahaannya, Pak. Zuhur, matikan semua mesin baja. Kalian harus sholat berjamaah, zuhur asar. Siapa yang tidak sholat jamaah, saya pecat. Datang staf yang ngomong, Pak, maaf Pak, kalau kita matikan mesin satu kali mati kerugi 30 juta, Pak. 2 kali 60 juta, kali 6 hari kerja udah 360 juta, Pak. Tidak ada masalah, habis pun harta saya yakin dengan janji Allah, Allah tidak akan mengecewakan saya. Gaji kalian tidak akan saya potong.
Yang penting matikan mesin. Dipraktekkannya lah Bu, sholat berjamaah. Nanti coba Bapak Ibu buka di YouTube pengusaha baja di Serang Banten yang mengutamakan sholat berjamaah. Tengok bagaimana kekayaannya jadinya Pak. Awak santai. Di Pekanbaru siapa mempraktekkan ini? Rote Pak. Rote itu Bu ya, setiap waktu sholat tutup. Dan Rote selama pandemi tidak memberhentikan satu orang karyawan pun. Malah sekarang bangun pabrik besar Pak. Jadi jangan salah, siapa yang mengejar akhirat, kata Rasulullah, kemewahan dunia akan tunduk kepadanya. Jadi bagaimana dengan orang yang sholat tetapi hidupnya masih susah? Allah tahu, ini kalau kaya sombong minta ampun nanti, tidak ke masjid lagi, maka tidak dikasih Pak. Ini bapak ini dikasih kaya bebini dia balik, tidak boleh. Jadi ditunda Pak. Jadi udah diatur Allah, kalau dia cocok kayak nih, ini baik nih. Kalau ini kaya nanti dia pelit nih. Contohnya siapa Bu? Sahabat Rasulullah yang maksa kaya, Sa'labah bin Atib. Doakanlah aku kaya ya Rasulullah. Aku janji kalau aku kaya aku tunaikan hak kekayaan itu. Dia tidak didoakan oleh Rasulullah Bu. Kambing bunting yang didoakan Rasulullah dikasih ke dia. Berkembang kambingnya itu sampai dia beli lembah di Madinah. Semenjak dia beli lembah, tidak ada ke masjid lagi Pak. Antum maksa kaya. Tapi kita pelan aja Pak. Terus rajin sholat. Udah terasa aja damai jiwa. Itu udah rezeki itu Pak. Kita kadang susah membedakan Bu. Orang miskin yang kaya atau orang kaya yang miskin. Orang miskin tidur malam enak Pak. Tidak terkunci pun pintu dia aman. Maling tidak akan masuk Bu. Apa yang mau diambil Pak? Tidak perlu pakai CCTV, tidak ada sentrum, enak tidurnya Bu. Orang kaya belum tentu pula enak kita bilang lagi Pak. Rumah pakai CCTV, pagar pakai sentrum, serba ketakutan, akan beda juga tuh ya Pak ya. Jadi tidak bisa kita ukur kebahagiaan itu dengan harta benda nih Pak. Ada dulu gori masjid di Jakarta Bu. Jadi karena dia sarjana, dia tulis surat lamaran kerja ke sebuah perusahaan swasta di Jakarta. Terpanggil dia untuk interview. Habis sholat subuh Pak, tidak sempat makan, langsung berangkat. Sampai di perusahaan itu jam 8. Terkejut office boy ya, pagi betul datang, rumah saya jauh. Jam berapa di interview? Jam 11. Ya udah tunggu aja di dalam. Tunggunya lah Bu, jam 8, 9, 10. Pas jam 11 yang mau interview itu keluar Pak. Ditunggunya aja duduk situ. Udahlah tunggu aja lah dulu atau sebentar Bapak nih. Sampai pula udah 11.30 mulai berdebar jantungnya. Karena di Jakarta waktu itu masuk sholat zuhur 12 kurang 10 Pak. Hatinya tuh sudah terikat dengan sholat berjamaah Bu. Risau hatinya. 12 kurang 15 ngomong deh ke sekretarisnya, Mbak, saya kira-kira kapan ya dipanggilnya? Oh ya nanti habis zuhur lah, makan dulu Bapak itu baru nanti balik lagi. Oh ya udah nggak apa-apa Mbak, di perusahaan ini kan ada musolanya, saya boleh izin mau sholat berjamaah dulu Mbak. Oh kamu duduk aja di sini, tunggu aja di sini lagi pula kan zuhur ini panjang waktunya. Kenapa kamu mesti sekarang? Saya kan tidak ada halangan apa-apa Mbak. Kalau kami laki-laki ini kalau tidak ada halangan apa-apa, kami harus ke masjid. Oh nggak bisa kayak gitu, kamu mesti duduk aja di sini. Kalau kamu ngerjain sholat berjamaah sekarang ini, kamu jangan naik lagi ke sini, kamu nggak kami terima. Tapi kalau kamu mau nanti sholatnya, saya jamin kamu diterima di perusahaan ini. Mikir-mikir akhirnya menang imannya Bu. Saya pilih sholat jamaah aja Mbak. Dipilih menang imannya Mbak. Turun dia Bu dari lantai 3 tuh ke bawah. Wudhu masuk dia ke musola tuh. Sholat tahiyat dia dulu. Karena sholat tahiyat itu sholat menghormati tempat kita sholat Pak. Jadi mau di musola, mau di masjid gak ada masalah gitu sholat tahiyat. Masuk waktu sholat, tidak ada yang azan. Karena dia gori masjid itu udah paham dia Pak, duduknya nyampli sendiri. Azan lah dia Bu, azan dengan penuh kesedihan. Azan orang nyari kerja lah namanya Pak ya, tidak lama makan bagi Pak. Itu mendedayu suara itu Pak. Di zaman Rasulullah yang boleh azan itu cuman 2 orang Pak. Bilal bin Rabah, Abdullah ibnu Umi Maktum yang bersuara bagus. Jadi saya mohon Pak, kalau suara Bapak buruk jangan azan ya Pak ya. Berdosa orang dengar di rumah.
Kadang hilang semangat orang mau ke masjid tuh. Dia juga baru yang azan ya. Kadang Bu yang membuat bapak nih azan karena pujian ibu. Karena udah senang istri ini, suami udah mau ke masjid Pak. Pas pulang maghrib, Mah, Papa tadi azan maghrib bagus suara Papa. Dia merinding, Mama dengar suara Papa. Itu candu Bapak tuh azan Pak. Orang dari risau dengar dari rumah Bu. Dia tidak bisa sembarangan Pak. Kita tuh udah dikasih Allah masing-masing. Ada yang bersuara bagus, ada yang tidak. Jadi tolong sadar diri aja lah kita. Jangan maksa gitu Bu. Sampai di bawah macam serinai suaranya Ustaz, tidak ada iramanya. Macam itu. Pak, kalau ada yang jangan tersinggung nih Pak. Saya jelas ya. Ini kejadian harian di mana masjid di TV lu pernah berkelahi Pak gara-gara azan. Sampai sholat sunat dia di depan mic tuh Pak, sepeda ada yang motong dia. Kadang ketawa kita nengok orang kelakuan orang di masjid nih Bu. Dia mau azan Pak, ditunggunya Pak di bawah mic tuh. Tegak-tegak dia nunggu waktu sholat. Orang udah risau dengar suaranya lah. Ada tegak situ Pak. Akhirnya kelahi jadinya Bu. Nah jadi azan dia dengar suaranya bagus tuh Pak, timbul keinginan orang untuk berjamaah Bu. Datang orang ke masjid semua, dia yang azan dari bagus, suaranya bagus. Pas dia iqamah, maju bapak pakaian rapi jadi imam. Setelah selesai sholat, orang udah bubar semuanya, anak duduk aja di situ Bu. Di sini disamperin dia sama bapak nih. Kamu yang azan tadi? Iya Pak. Bagus suara kamu ya. Alhamdulillah, makasih Pak. Tapi Kak, saya kok baru lihat kamu di sini ya? Kamu kerja di sini? Baru mau interview Pak, nggak jadi. Oh, kok bisa gitu? Diceritakannya lah Pak. Waduh, kamu masih muda tapi iman kamu sekuat ini. Senang saya sama kamu. Kamu udah makan? Cepat dia jawab, belum lagi Pak. Karena biasanya kalau orang nanya makan ngajak Pak. Ya ajak bapak nih lah Bu ke kantin kantor itu. Kamu makan, pesan, terserah kamu mau apa. Selesai dia makan, tadi kamu kesini mau ngapa? Mau interview Pak. Ya udah, kamu lulus. Besok kamu datang jam 8. Kaget deh Bu. Maksud bapak gimana Pak? Ya udah, kamu lulus, besok kamu jam 8 datang. Pak, sebenarnya bapak siapa? Saya yang punya perusahaan ini. Itulah keajaiban orang yang rutin melaksanakan sholat berjamaah. Pasti rezekinya berkah Bu. Tidak ada ndaknya. Cuman ya harus sabar Pak. Jangan langsung pengen dapat keajaiban. Yang menjadi qorim masjid di Masjid Istana Riyadh sekarang itu namanya Ammar Mustafa. Orang Sudan berkulit hitam Bu. Merantau dari Sudan jadi tukang bangunan di Riyadh. Hidup susah Pak, tapi tidak pernah meninggalkan azan dekat masjid yang tidak jauh dari istana. Itu ada masjid masyarakat. Di situ dia sering azan Bu. Dia sering sholat berjamaah, tapi hidup susah, tidak pernah ngeluh. Itu ciri orang beriman Bu. Tapi kalau masih ada juga dengar orang sholat suka ngeluh, itu bermasalah ketakwaannya itu Pak. Allah tersinggung dengan orang yang suka ngeluh Bu. Seolah-olah tidak terima dengan takdir Allah. Itu yang membuat Allah tersinggung dengan orang suka ngeluh. Apa kata Allah dalam hadis qudsi? Siapa yang kuberikan cobaan, dia lebih dahulu cerita kepada manusia daripada kepadaku, aku lepaskan perlindunganku darinya, jadilah manusia itu Tuhannya. Maka tidak selesai masalah orang Bu. Kadang-kadang Pak ya orang duduk suka cerita sakit nih Bu kan. Sakit betul kepala saya sebelah kanan ya. Yang ini pantang kalah lah Pak. Baru sebelah kanan abang orang saya kiri ini ya. Tunggu beratnya. Ini berat betul rasanya nih. Awak yang duduk sakit hilang turun imun dibuatnya Pak. Duduk macam itu tuh. Jangan suka ngeluh. Kalau kita sakit ngeluhnya ke dokter, jangan ke kawan Pak. Bertambah penyakit kita. Kawan ini tidak dokter Bu. Agak sakit dada saya bilang, hati-hati bang, keponakan aku mati 2 hari sudah tuh takut itu tadi buatnya Pak. Dia ada jalan nggak dokter Bu. Kalau kita sedang tidak ada duit, ceritalah ke kawan kita yang kaya. Jangan cerita sama yang senasib Pak. Apa dapat? Kak ada duit kakak 50, Kak ada 2 hari aku nak makan Kak. Kau baru 2 hari, aku udah 4 hari ini ya. Itu tambah parah dia Pak. Jadi lebih baik usah ngeluh lagi. Si Ammar Mustafa nih Pak, azan, sholat jamaah, rajin Bu, hidup susah, tidak pernah buruk sangka sama Allah, tidak pernah cerita ke kawan-kawannya Pak. Padahal dia tidak pernah ngirim istrinya di Sudan, saking susahnya hidupnya Pak. Tapi rezeki apa dia dikasih Allah? Istri yang tidak pernah menuntut. Itu tuh rezeki itu Pak.
Tidak pernah nuntut istrinya, Bu. Sama kawan-kawannya pun dia tidak mau cerita, Pak. Prinsip Ammar ini apa, Bu? Terserah kau mau mengapakan aku ya Allah, asal kau ridho, aku ridho. Terserah mau kau apakan aku. Yang sholat jamaah tidak pernah tinggal, tidak pernah ngeluh sedikit pun. Dan pengurus masjid, Pak, tidak pernah ngasih dia duit atau bertanya tentang dia. Dia tidak ada masalah sama dia, Bu. Saya mau azan, saya sholat jamaah, santai aja dia, Bu. Kalau kita biasa kalau udah rajin jamaah tidak dapat kupon kurban kan pindah masjid kita, Pak. Biasa kan gitu tuh, Bu, ya. Misalnya Pak, atau tiba-tiba nampak dia sholat di tempat lain. Pak, jauh sholat. Apa masalah, Pak? Awak ada sering jamaah situ, Ustaz. Tidak dapat kupon kurban, ngamuk, Pak. Tidak dapat zakat, habislah kena serang pengurus ini, Pak. Jadi kita tuh gampang baperan, Pak. Besok udah rajin ke masjid harus dapat nanti. Misalnya macam bulan puasa tuh, Bu, ya. Yang ada juga berantem tuh, Pak, yang apa ya, Bu, yang takmir yang ngomong as-shalatu tatarwi rahmakumullah, itu minta juga tuh, Pak. Dibayar semua, mau dibayar gitu, Bu. Jadi kalau tidak diperhatikan merajuk. Jadi kalau Ammar Mustafa nih selama itu azan, Pak, 5 tahun dia sering azan di situ, tidak pernah ditanya kamu udah makan belum atau orang simpati sama dia, tidak ada, Pak, dan dia tidak ada masalah sama dia. 5 tahun, Bu. Akhirnya kawan-kawan yang ngumpul, Pak. Ammar, kami memang tidak pernah mendengar kau cerita mengeluh sedikit pun, Ammar. Salut kami nengok. Cuman kan kami ini sebagai suami dan ayah juga. Terasa kami kau udah 5 tahun tidak ketemu istri sama anak. Jangan tersinggung, Ammar. Kami rencana mau patungan untuk membelikan kau tiket pulang ke Sudan dan oleh-oleh untuk istri dan anak-anakmu. Apa kata Ammar nih, Pak? Alhamdulillah ya Allah, aku terima kebaikan kalian. Andaklah nolak, Pak. Dia, Bu, ya, Allah benci dengan orang kaya sombong, tapi Allah lebih benci sama orang miskin sombong. Orang miskin sombong nih, Bu, kalau dikasih duit, saya jangan dijengkal pakai duit, Pak. Atau orang sombong udah miskin sombong lah, Pak, kan? Bukan tidak ada orang macam ini, Pak. Ada pengusaha di Pekanbaru nih, Bu, cerita sama saya, hampir saya nampar orang hari ini, Ustaz. Ngapa gitu? Saya mau sholat asar. Didekatinya saya, Pak Haji, saya boleh minta tolong Pak Haji, dia capek saya ngerobak jualan, jadi saya mau beli Honda second. Ada duit Pak Haji 4 juta. Ada, datang nanti ke toko saya. Datang dia ke toko, Ustaz. Jadi saya bilang, saya kedepankan aja lah zakat mal saya untuk kamu. Maaf Pak Haji, saya jangan dizakati Pak Haji. Saya tidak berhak nerima zakat. Ngapa kau tidak berhak nerima zakat? Rasulullah tidak boleh nerima zakat. Itu Rasulullah, apa kan tidak Rasul loh. Dan pokoknya saya tidak mau, Pak Haji. Dan mulai emosi saya tuh, Tat, katanya. Ginilah, ini tidak zakat, aku kasih aja gimana? Saya masih muda, Pak Haji, masih kuat untuk usaha, jangan saya dikasih. Dia mau saya tampar saja, Ustaz. Akhirnya dia bilang, saya minjam aja lah. Kau minjam dunia akhirat, kau tanggung jawab. Akhirnya dipinjamkan, Pak, hilang. Tidak berani jualan lagi, Pak, kan rugi jadinya. Itu orang miskin sombong. Nah, ini lanjut lagi kita nih, Pak. Diterima oleh Ammar nih, Pak. Satu hari sebelum dia pulang, dia duduk di masjid. Selesai dia azan dari zuhur sampai isya, mohon izin dia ke pengurus, dia pun berangkat jalan kaki, Pak. Tidaklah ada yang ngantar kan. Tapi dia tidak ada masuk hati, Pak. Santai aja dia, jalan begini dia. Sampai di bandara jam 4 subuh. Kemudian dia tunggu waktu sholat subuh, sholat dia di bandara, habis itu tidur-tiduran. Sekitar jam 8 pagi terdengar pengumuman Ammar Mustafa tujuan Sudan, ditunggu di ruang informasi. Berulang-ulang, Pak, ini aku nih. Pergi dia ke ruang informasi, Bu. Ada apa, Mbak? Rupanya ada orang laki-laki tegap-tegap 2 orang, Pak. Pangeran mau jumpa. Rupanya pangeran di istana Riyadh. Masuk ke ruangan VIP. Ada apa, Tuan? 5 tahun nih aku terdengar suara kau. Subuh tadi yang enggak. Rupanya pangeran ini sering dengar, Pak, suara azan dia. Subuh tadi tidak aku dengar lagi suara kau. Habis aku sholat di masjid istana, langsung aku ke masjid tempat kau biasa azan. Aku tanya, mana yang biasa azan? Kau tidak dengar lagi subuh ini? Oh, dia udah berangkat mau pulang ke Sudan. Jam berapa berangkatnya? Jam 10. Langsung habis subuh disusul ke bandara. Akhirnya saya jumpa sama kamu. Udah berapa tahun kamu di Riyadh? Sudah 5 tahun, Tuan. Pernah pulang? Belum pernah. Berapa gaji paling besar selama di Riyadh? Tidak tentu juga, Tuan, kadang nolong teman.
Gini lamar, aku kasih kau duit 84.000 real, itu sekitar 200 juta Pak. Kau pulang ke Sudan selama 3 bulan, senang-senang lah sama istri sama anak dulu. Nanti setelah 3 bulan aku kirim tiket, bawa istri bawa anak kau pindah ke Riyadh, kau jadi muazin di masjid Istana Riyadh sampai sekarang. Itu keajaibannya Pak. Ini baru 3 hari sholat jamaah minta banyaklah ke Allah, karena kita ini lucu. Tahajud 1 tahun baru Pak ada banyaklah ngeluh-ngeluhnya. Jadi mudah-mudahan yang sedikit ini ada manfaatnya. Penting intinya udah dapat ya Pak ya Bu ya. Dan mudah-mudahan kita semakin semangat untuk melaksanakan sholat secara berjamaah. Dan jangan pernah takut untuk bersedekah, terutama kepada karib kerabat kandung. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.